gitu. Iya. Jangan lupa absennya ya. Ya, ini berarti. Dan sebelum melaksanakan eksperimen seperti ini, kita buka fisiknya. Kita lihat dan kamu baca sampai di mana, ya? Ya. Yang keempatnya tentang musuh periode ketiga. Selanjutnya kita melihat lembar aktivitas. Ini kita pelajari kimia unsur, salah satunya adalah unsur periode ketiga. Tentang sifat fisis dan kimia unsur periode ketiga. Ya. Dalam hal eksperimen ini tolong hati-hati karena kita menggunakan alat pembakar, nanti menggunakan alat pembakar spiritus, kemudian menggunakan korek api, hati-hati ya. Sifat-sifat fisis unsur periode ketiga, ya. Ini tujuannya berarti menentukan sifat-sifat fisis dan sifat kimia unsur periode ketiga. Tujuannya untuk yang beragama Muslim, ini Al-Quran yang hubungannya dengan unsur periode ketiga. Nanti yang beragama non silakan cari di kitabnya. Ya. Untuk hipotesa dasar teori, tolong dilihat bagaimana keteraturan sifat dari unsur periode ketiga. Ya, sifatnya. Kemudian bahan-bahannya ini ada logam natrium, itu disimpan di ini ya, logam natrium. Ini disimpannya di botol kaca. Hati-hati. Kemudian ini ada pita magnesium. Ini pita magnesium. Logam aluminium. Sudah pernah lihat aluminium? Jadi, jadi ini sifat-sifat fisik nanti keteraturannya dari Na, Mg, sulfur. Bagaimana keteraturannya? Kemudian digunakan asam klorida juga. Hati-hati dengan asam klorida. Lakmus merah dan lakmus biru untuk uji sifat dari larutannya apa yang dihasilkan. Jadi ini alat-alatnya, crucible tanks dan not crucible tanks. Coba ambil crucible-nya. Ya, itu ya crucible tanks. Ya, itu sendok bakar gula. Untuk cara kerjanya, mengamati sifat fisis yang tadi dari Na, Mg, Al dan sulfur. Lalu catat di data pengamatan. Untuk sifat kimia, yaitu reaksi dengan air. Bagaimana logam natrium jika bereaksi dengan air? Ini ikut video kanan saja. Tapi nanti kalau mau coba jangan di dalam ruangan. Sekecil apa bagaimana reaksinya dengan air. Kemudian reaksi magnesium dengan air, reaksi aluminium dengan air, reaksi sulfur dengan air. Bagaimana? Kamu amati. Yang selanjutnya, bagaimana reaksi kimianya? Sebelum dimasukkan logam natrium, tanya apa? Setelah dimasukkan logam natrium, apa yang terjadi? Ibu bapak akhirnya sebelumnya ada apa? Kemudian makin dari kiri ke kanan reaksinya makin gimana? Mungkin reaktif atau enggak? Reaksi dengan kalau masukkan tangannya begini ya, satu orang
asam klorida, masukkan, tutup. Ya. Yang memegang ini rasakan jempolnya kenapa? Ya. Kemudian terjadi apa? Jangan dibuang ya. Kemudian kau pegang, rasakan. Ya, catat semuanya. Sudah selesai reaksi, miringkan. Miringkan, kemudian kamu nyalakan korek, letakkan ke api. Api jangan orang itu ya, biar nggak ada orang. Dan jangan kaget, ya. Nyalakan api, buka. Apa yang terjadi? Kamu jepit dengan crucible thumbs, ya. Kemudian dengan alat pembatas spekulus. Kemudian kalau udah bereaksi, angkat dari alat pembatas spekulus, amati. Ditampung dengan cawan porselin. Tampung dengan cawan porselin, hasilnya berupa apa? Lalu ditetesi dengan aqueduct atau air yang kamu bawa, diuji dengan lakmus merah dan lakmus biru. Lakmus merah jadi apa? Lakmus biru jadi apa? Dengan sendok bakar belerang, ambil satu spatula, kemudian dibakar. Apa yang terjadi? Kemudian kamu rasakan ada api kecil ya, ya, yang kecil, yang jauh. Yang sedikit aja jangan banyak-banyak tiru, ya. Belerangnya kenapa? Kemudian tercium apa? Setelah itu siapkan area yang sudah ada aqueduct ya. Aqueduct 50 ml, makanya area mulutnya besar supaya sendok makannya bisa masuk. Setelah masuk, kamu goyangkan dulu. Goyangkan, masukkan pita lakmus merah dan lakmus biru. Hasilnya berupa apa? Lakmus merah jadi apa? Lakmus biru jadi apa? Atau ketemu dia. Sehingga bisa kamu ambil kesimpulan hasil dari reaksi sulfur dengan oksida, hasil reaksi dengan air, hasilnya. Yang selanjutnya adalah ini logam natrium, jangan dipegang ya. Kenapa dia disimpan di minyak tanah dan disimpan di air? Bukan, enggak. Nah, lunak enggak? Lunak. Bisa dipotong dengan pisau? Bisa. Nah, di dalamnya itu adalah logam natrium. Warnanya apa? Warnanya? Apa ya? Jadi logam natrium. Kemudian ini logam magnesium. Lebih keras atau lebih ringan? Dari natrium. Nah, katakan ya. Bisa dipotong dengan tangan nggak? Coba. Bisa dipotong dengan tangan? Jadi agak keras dari natrium. Sekarang ini adalah magnesium. Lebih keras atau lebih ringan? Bisa dipotong dengan tangan? Bisa. Bisa jadi? Jadi agak kerasnya. Hasil pembakaran dengan air. Hasil pembakaran berupa magnesium oksida atau MgO. Hasil pembakaran plus air, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru menjadi ketak biru. Sifat larutan yang dihasilkan bersifat basa atau larutan magnesium hidroksida, MgO+.